Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam untuk kelas 8. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikan slide berikut. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jika kelihatan, alhamdulillah. Ya, anak-anak, kita langsung mulai. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, Bapak ingin bertanya, adakah di antara kalian yang memahami apa makna atau pengertian iman? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman? Percaya, Pak. Ya, iman secara bahasa artinya percaya. Ini ya, silakan diperhatikan. Iman secara bahasa artinya percaya. Nah, apakah percaya itu yang dimaksud dengan pembahasan kita kali ini? Tentu tidak sekedar percaya saja. Nah, yang dimaksud dengan iman dalam iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman secara istilah. Coba kalian perhatikan di slide ini ya. Yang dimaksud dengan iman yang pertama adalah meyakini di dalam hati. Jadi diyakini dulu. Kemudian yang kedua adalah mengucapkannya di lisan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya dengan perbuatan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Artinya, anak-anak, iman itu awalnya dari hati. Jadi kita meyakini sesuatu ya, di dalam hati kita. Kita percaya terhadap sesuatu itu di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diyakini, ya, diucapkan dengan lisan, oh iya saya percaya, saya yakin terhadap hal ini. Saya percaya terhadap hal ini. Saya meyakini ini. Begitu. Setelah diucapkan dengan lisan, dilanjutkan dengan pengamalan dalam bentuk perbuatan. Apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, kita amalkan dengan perbuatan. Kalau misalnya yang kita yakini itu berkaitan dengan agama kita, maka kita yakini di dalam hati, kita ucapkan, kemudian kita amalkan. Seperti itu. Itulah pengertian iman. Yang berikutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi kan disebutkan di awal bahwa pembahasan kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mengacu kepada definisi iman secara istilah tadi, maka pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Ya, ingat, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita yakin, kita percaya di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Setelah kita yakini di dalam hati, kita ucapkan, oh iya saya percaya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasul. Kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Bentuk pengamalan perbuatannya bagaimana? Kita tahu bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ini. Berarti selain itu bukan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara berimannya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Oke, cukup ya. Sampai di sini paham. Nah, berikutnya anak-anak, di situ disebutkan kitab-kitab Allah ya, diturunkan kepada para rasul ya.
kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu kepada Rasulnya? Apa gunanya? Gitu. Nah, berikut ini ya. Fungsi, perhatikan. Ya. Maaf. Fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa sih Allah itu menurunkan kitab kepada Rasulnya? Ya. Tujuannya apa? Nah, ini. Fungsinya yang pertama, tujuan yang pertama, dengan adanya kitab-kitab Allah, ya, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil atau mana yang salah. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia itu bisa atau berkehendak manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu semua tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali ada penuntunnya, kecuali ada pedomannya. Nah, pedomannya itu ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul. Ingat, kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ciptaan Allah, maka manual book-nya atau buku pedomannya juga harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita beli mobil Honda, maka buku petunjuknya juga harus Honda. Gak mungkin kita beli mobil Honda, ya misal nyebut merek ya. Mobil Honda, buku petunjuknya Mercy atau Toyota, maka nggak nyambung. Atau kalian beli HP misalkan, nyebut merek lagi, HP-nya Samsung. Buku petunjuknya Nokia. Atau kalian nggak tahu ya Nokia. Atau buku petunjuknya Xiaomi. Maka nggak nyambung. Begitu juga manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah. Maka buku pedomannya, buku petunjuknya dalam mengarungi kehidupan ini adalah buku atau kitab yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Di dalam kitab itu, manusia akan tahu, oh ini benar, ini salah, ini nggak baik, ini baik, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah manusia bisa membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat, mana yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita tahu, oh kalau makan itu ada manfaatnya. Makan sewajarnya ada manfaatnya. Makan berlebihan berbahaya. Makan terlalu sedikit atau kurang juga berbahaya. Itu semua kita bisa dapatkan dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itu fungsi kitab. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Nah, ini Allah sebutkan di dalam Surat Al-Ma'idah ya. Jadi kitab itulah yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dipenuhi dengan cahaya ilahi. Ya, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, Bapak mau nanya, kenapa sih kita ini dalam kehidupan ini harus mengejar ridha Allah, harus mengejar jalan yang lurus? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Ya, masuk surga, Pak. Rozi? Ya, masuk surga. Supaya kita masuk surga. Bagus. Ada lagi? Kenapa kita harus mengejar ridha Allah atau harus selalu berada di jalan yang lurus? Selain supaya masuk surga, ada lagi? Bagus ya, Rozi jawabannya. Ada lagi? Selamat, Pak. Supaya selamat. Betul ya. Selamat di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan ya, kalau misalnya kita ini nggak berada di jalan yang lurus.
Naudzubillah ya, misalnya kita ini, naudzubillah, bukan kita ya, mungkin ada orang lah ya, nggak berpegangan kepada kitab Allah, kemudian dia mabok-mabokan. Mabuk naik motor, akhirnya nyungsep, kan nggak selamat akhirnya. Udah mah di dunia nggak selamat, ya, di akhirat juga nggak selamat. Karena keselamatan itu kemudian menjadi hal yang sangat kita harapkan. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya, kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari pandemi. Allah juga memberikan panduan terkait dengan pandemi ini, apa yang harus dilakukan. Nanti bisa kalian baca ya di artikel-artikel yang ada di internet. Tapi kalian harus pilah dan pilih setiap artikel itu. Nggak setiap artikel kemudian layak dibaca. Nah, itu ya anak-anak fungsi kitab. Terima kasih kepada Rozi dan Zulfan tadi ya, kalau nggak salah yang jawab. Oke, yang berikutnya, ya setelah kita tahu fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak, maka yang berikutnya adalah firman Allah atau kitab-kitab Allah itu ada beberapa macam namanya atau ada jenisnya, ya. Nih, ada yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang di atasnya ditulis firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang kedua adalah kitab. Kitab itu meliputi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, kita bahas dulu yang kitab. Suhufnya belakangan nanti ya. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat punya nama lain, yakni kitab disebut di orang Inggris sana nyebutnya Torah. Torah. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Atau Taurah gitu ya. Dalam bahasa Arab di dalam Al-Qur'an disebutkan Taurah. Kalau Indonesia ditulis Taurat atau Taurat. Kitab Taurat ini ada juga yang menyebutnya sebagai perjanjian lama. Begitu ya kalau tidak salah. Nah, kitab Taurat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Ada yang tahu siapa Bani Israel ini? Ada yang tahu siapa Bani Israel? Umatnya Nabi Musa. Ya, Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa. Ya, kalau kita lihat ke bawah, Nabi Daud juga Bani Israel, umatnya Nabi Daud juga ya. Ya, bagus jawabannya Zulfan. Ada yang tahu lagi bisa menambahkan keterangan Zulfan? Siapakah Bani Israel ini? Tidak ada. Oke, Bapak kasih tahu ya. Bani itu artinya anak-anak. Israel itu Israel. Ya. Siapa Israel itu? Israel itu Nabi Yakub. Jadi nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Maknanya Israel adalah Abdullah. Jadi Bani Israel maksudnya adalah Bani Abdillah. Atau Bani Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub. Ini bisa kita lihat di kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kalian bisa cek kembali di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub inilah kemudian yang disebut dengan Bani Israel. Kalau kita ingat kisah Nabi Yusuf itu kan mereka, ya, Bani Israel ini diboyong semuanya ke tanah Mesir ya, ke negara Mesir. Kemudian sampai zaman berlalu, sampai kemudian di Nabi Musa alaihissalam. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tentang kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini anak-anak diturunkan kepada Nabi Musa, diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Ya. Apakah untuk kaum yang lain juga? Ya, tidak. Lebih spesifiknya ini adalah kitab yang ditujukan kepada Bani Israel, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, ya kita lihat di Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru Fir'aun agar beriman kepada Allah. Apakah Fir'aun itu Bani Israel? Tidak. Ya, dengan demikian kitab Taurat ini ya, fokusnya ke Bani Israel. Tapi tidak terbatas kepada Bani Israel, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Artinya tidak untuk skup yang luas. Taurat ini hanya untuk Bani Israel dan ya sekitarnya lah seperti Fir'aun ya, yang hidup sezaman dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kepada siapa disampaikan kitab Zabur ini? Kepada Bani Israel. Balik lagi ya ke Bani Israel. Ya, memang seperti itu ya. Banyak nabi dari Bani Israel. Lalu yang ketiga, Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada Bani Israel. Nah, Nabi Isa ini adalah Rasul terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa ini adalah Rasul terakhir dari Bani Israel yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa, risalah itu sempat terputus, kira 500 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan kitab Al-Quran. Untuk siapa kitab Al-Quran ini disampaikan? Disampaikan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau Taurat hanya untuk Bani Israel dan sekitarnya. Lalu Zabur hanya untuk Bani Israel dan sekitarnya. Injil juga sama. Tapi kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Mau Bani Israel, mau Bani Bani yang lain ya. Mau suku Jawa, suku Sunda, bangsa Afrika, bangsa Mesir, bangsa Eropa, Rusia, semuanya adalah objek dakwah dari Al-Quran. Al-Quran diperuntukkan untuk mereka semua, untuk kita juga. Nah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak, suhuf. Nah, kembali lagi ke suhuf ini ya. Lalu suhuf itu apa, Pak? Ya. Suhuf itu lembaran-lembaran yang difirmankan Allah diturunkan kepada beberapa rasul. Misal di dalam surat Al-A'la disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Di dalamnya ada firman Allah. Ya, salah satu yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu anak-anak jenis-jenis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Alhamdulillah, bila tidak ada yang bertanya berarti paham Yang semuanya. suhuf apa? Gimana, Nak? Terima suhuf siapa? Ya, terima suhuf. Yang pertama, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, nanti menjadi tugas luring. Apakah ada yang ketiga atau tidak? Nanti kita perluas di pembahasan saat luring atau pembelajaran di luar jaringan. Gitu ya. Nah, Bapak sudah kasih 2. Nanti yang ketiga ada nggak ya? Ada nggak ya? Kalau ada siapa? Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Oke. Bila tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti sudah paham. Nah, anak-anak, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab. Kitabnya tidak satu yang diturunkan. Ya. Kita adalah umat Muhammad SAW yang mendapatkan kitab Al-Quran. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Kan kita ini umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Ya. Nah, sedangkan kitab-kitab ini diturunkan sebagai petunjuk untuk umat-umat tertentu. Nah, pertanyaannya,
bagaimanakah cara kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Gimana caranya? Kan tadi iman itu katanya diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, diamalkan dalam perbuatan. Bagaimana cara kita beriman kepada 4 kitab ini? Nah, pertanyaannya ya, ada di sini. Ya. Ya, tugas luringnya ini ya. Tugas luring yang pertama adalah mencari isi Taurat, Zabur, dan Injil. Apa sih isi kitab Taurat? Apa isi kitab Zabur? Apa isi kitab Injil? Kalian cari. Yang kedua, bagaimana cara beriman kepada kepada 3 kitab-kitab tersebut? Kan kitab kita nih Al-Quran. Lalu cara beriman kepada kitab di atas bagaimana? Nah, itu ya. Nanti kalian kerjakan di luring. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dipahami. Ya, ada yang bertanya? Di isi Taurat itu teh disingkat aja atau gimana, Pak? Iya, singkat aja, poin-poinnya aja. Apa isi kitab Taurat? Sebutkan poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Zabur apa saja? 1, 2, 3, 4. Injil apa saja? 1, 2, 3, 4. Gitu. Bisa dipahami? Ada Bisa, lagi Pak. yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah paham. Oke, anak-anak, itulah pembelajaran PAI ya, pada pagi hari ini. Selebihnya adalah tugas luring. Ya. Tugas luring langsung kalian kerjakan. Ya. Bila tidak ada lagi yang bertanya, maka Bapak akan akhiri. Ada yang bertanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.